Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Saudaraku. Sekali lagi shalom. Wow, selamat hari Minggu. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang siap memuji menyembah Tuhan. Boleh bangkit berdiri sejenak dahulu. Haleluya. Meskipun wajah kita ditutupi masker, tapi dengan mata kita berikan senyuman, lambaikan tangan kita ke kanan, ke kiri, ke depan. Katakan shalom, shalom. Wow. Berapa di antara kita yang percaya satu kita datang pagi hari ini memuji menyembah Tuhan, Tuhan Yesus ada di sini. Berapa di antara kita yang datang di tempat ini percaya bahwa kita menyembah Tuhan, Jesus is here. Kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Saya ajak sama-sama kita menari, memuji, melompat bagi Tuhan kita. Yuk bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Woo! We gonna praise you, Lord. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. angkat tangan kita tinggi, declare, come on. Kami rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mata
katakan amin. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Yuk sama-sama angkat tangan kita, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Angkat tangan kita tinggi, declare. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dibantahkan, mujizat dinyatakan. Come on, shout. Great is our God. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi, lebih meriah lagi, buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita ada di hari-hari, di minggu-minggu, bahwa sementara kita akan bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Tuhan Yesus di surga, tapi saya percaya Dia memberikan rohnya bagi setiap kita. Dan satu firman Tuhan, janji Tuhan, yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berapa di antara kita yang percaya kita disertai Tuhan? Berapa di antara kita percaya bahwa kita dituntun Tuhan? Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah Immanuel. Lebih luar biasa lagi bagi Tuhan kita. Jesus, you are Immanuel, God. Yuk dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Janji Tuhan, Engkau Allah beserta kami Tuhan. Ya Jesus. Yuk jemaat Tuhan, sama-sama kita pelajari lagu ini. Dengan segenap hati kita katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. yuk sekali katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Angkat tangan kita tinggi, panggil namanya Immanuel. Jesus is with us. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan. Yes, God Jesus. Amin, amin, amin. Engkau Allah. Yuk sekali lagi, yuk angkat tangan kita, pandang Tuhan, Dia Allah menyertai kita. Kau kuat. Amin, amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan. Ini yang kami percaya sampai hari ini. Jesus, you are faithful, oh God. Yuk jemaat Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah pengharapan kami, ya Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel. Immanuel, 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 Engkau Allah. Sekali katakan dengan segenap hati-hati, Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil namanya. Engkau Allah Immanuel. Roh-Mu beserta dengan setiap kami, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah serta kami, Tuhan, di sepanjang hidup kami. Dan ku kan terus berserah
berserah selamanya. Yesus Tuhan, Dia Immanuel. Dia tak tinggalkanku, Dia tak tinggalkanmu, Dia selalu serta kita. Sembah Dia, sembah Dia. Mari bebaskan roh saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara berkata-kata di dalam roh, saudara bebas menyembah Dia dengan kata-kata yang saudara pahami. Bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sembah Dia. Jesus God, Yesus Tuhan, besertaku selamanya. Yesus besertamu. Firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Goncangan boleh datang, tantangan boleh datang, tapi satu hal yang perlu kita ingat, firman-Nya berkata, dan ketahuilah bahwa aku akan terus menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita yang disertai Tuhan, yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Jesus, Engkau Allah yang cukup bagi setiap kami Tuhan. Yesus yang kami andalkan, Yesus yang kami banggakan ya Tuhan. Selama Tuhan beserta dengan setiap kami percaya Tuhan Yesus, jalan kami akan semakin kuat, kami berlari akan semakin tegak. Sebab ada tangan Tuhan yang menyertai kami, menyertai gereja ini, menyertai pelayanan kami. Because we have Jesus, we have Jesus, we have Jesus. Immanuel, Immanuel, Jesus. Shikana makala bala bala bala. Kana mana 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 mana. Shikala bala 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 bala. Yes, God Jesus. Christ is enough for me. Christ enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saudara sendiri katakan di hadapan Tuhan, Christ is enough. Christ, you're more than enough.
enough for me. Everything I need is in you. Everything I need in your hands, oh God. Yuk bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Woo! We declare, we declare, we declare, Jesus is more than enough for us, oh God. Mari katakan sama-sama, Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world, God. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, oh, through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set. Angkat tangan kita, katakan Christ is enough. Come on. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Yeah. He's enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. Ya, ini janji kami Tuhan. We have decided, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sing it out. Christ. Yes, God. Bagi gereja kami, Engkau lebih dari cukup, Tuhan Yesus. Everything, Christ is enough. Christ. Everything I need is in you. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Yuk buat komitmen sama-sama, angkat tangan kita, jadikan ini doa. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kasih tepuk tangan yang terbaik, lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya.
Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung.
Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus.
Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18 Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua,
Ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh, Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ayo kita doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh masuk dalam sebuah kemah pertemuan. Kami tidak sedang main gereja-gerejaan Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah kami, maka hadirat-Mu yang memulihkan kami. Dan kini di saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Main Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hai
Kids, this is what are you waiting for? Ibadah Suropati Kids kembali dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu di ruang gereja anak pukul 9.30 pagi. Mari adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera. Dan untuk JC, diadakan setiap minggu kedua dan keempat pukul 16.30 melalui Zoom Meeting. Buat kalian anak-anak muda atau yang berjiwa muda, hadirilah ibadah Next Gen Malang setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di Main Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @nextgenmalang. Rumah doa diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 siang bertempat di Sekretariat Gereja, Jalan Raya Langsep, nomor 30 Malang. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Doa Fajar diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 4.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Sekretariat Gereja. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Jalan Raya Langsep nomor 30. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Unit Pelayanan Anak GBI Suropati membuka kesempatan bagi saudara sekalian yang rindu melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. Daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Untuk persembahan umum atau kolektor, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ayo jemaat diri. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama
selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara, ini bukti penuaian jiwa sedang terjadi. Mari saudara siapkan hati kita. Saudara buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.